Pada pagi ini kita akan masuk kepada kitab Nehemia 10, di mana pada pagi ini kita baca tentang kebangunan rohani. Lalu dalam khotbah ini akan menjelaskan ataupun akan membawa kita untuk melihat bagaimana kita mau mengekalkan kebangunan rohani melalui tindakan. Nah, seperti yang kita tahu dalam kisah bangsa Israel, setelah mereka kembali daripada pembuangan di Babel, bangsa ini diberikan mandat oleh Tuhan untuk membangun kembali Bait Allah dan membangun tembok Yerusalem. Mandat yang diterima oleh Nehemia adalah untuk menyelesaikan ataupun membangun tembok Yerusalem. Itulah mandat yang Nehemia terima daripada Tuhan. Dan di pasal 10 ini kita mengetahui mereka sudah menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Tetapi sekalipun mereka sudah menyelesaikan tembok, masih ada pergumulan yang mereka hadapi. Nah, mengapa mereka bergumul? Walaupun mereka sudah selesai membangun tembok Yerusalem, sepatutnya mereka sudah selesai melakukan tugasan, mereka harus bersuka cita. Tetapi di sini kalau kita membaca dalam pasal 9, mereka bergumul. Mereka begitu tertekan dan bersedih. Kenapa? Sebab masa lalu mereka yang tidak baik. Masa lalu bangsa mereka, nenek moyang mereka yang tidak memuliakan Tuhan. Maka dengan itu kalau kita melihat dalam Nehemia pasal 9 ayat 1. Nehemia pasal 9 ayat 1 mengatakan sini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Mengapa mereka berkumpul pada waktu ini? Tujuan pertama mereka berkumpul kalau kita membaca sepanjang kisah di Nehemia 9, karena mereka ingin mengakui dosa mereka. Di sepanjang pasal 9 mencatatkan mereka berkata, Tuhan, nenek moyang kami berdosa, kami melawan Tuhan. Raja-raja pemimpin kami menyembah berhala. Kehidupan kami rosak. Kami hidup tidak mengikuti perintah Tuhan. Kami kawin dengan tidak sebangsa kami. Kami menjejaskan penyembahan kami, iman kami. Semua itu mereka katakan di pasal 9. Maka mereka berkumpul pada waktu ini untuk mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Apabila mereka mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan, apa yang terjadi kepada hidup mereka? Mereka menerima pemulihan. Ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk committed dan melindungi iman kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah Anda begitu lama menjadi Kristen, setelah Anda begitu lama ataupun setiap minggu datang beribadah, setiap minggu datang ke gereja, adakah Anda seseorang yang boleh melindungi imanmu ketika persoalan datang, ketika badai datang? Adakah Anda dapat mengekalkan kebangunan rohani yang kamu terima, pemulihan yang kamu terima, dan melindungi imanmu? Melalui pasal 10 ini, kita mau memperhatikan ada 6 yang boleh kita belajar. Jadi pada pagi ini, kalau kamu tengok, wah 6, panjang, macam panjang khotbah pagi ini. Jadi kalau kita perhatikan ada 6 yang boleh kita belajar daripada pasal 10. Supaya kita dapat mengekalkan iman kita. Kita dapat mengekalkan kerohanian kita. Supaya kita tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Saya percaya tidak ada orang yang mau hidup ataupun kembali kepada hidupnya yang lama. Apa kehidupan lama kita? Mungkin dulu kita adalah penyembah berhala. Mungkin hidup yang lama kita dulu tidak baik, tidak mencerminkan Tuhan. Tapi hari ini kita semua sudah menerima pemulihan. Mungkin dulu kita adalah seorang penipu, pembohong. Mungkin kita dulu seorang yang suka mengutuk orang lain.
Mungkin itu hidup yang lama kita. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, menerima Yesus dalam hidup kita, kita tidak lagi menjadi pembohong. Siapa di sini yang dulu pembohong? Bila ada cerita dia punya cerita, dia begini tetapi dia kasih tambah kicap, tambah sos dan sebagainya. Kasih tambah cerita lah, macam pembohong dah tu kan. Dia bilang, kau tahu dulu masa zaman Jepun, saya punya datu, pahlawan bah. Dia kasih kalah, 200-300 tentara. Padahal tidak pernah pun kan, pada tambah-tambah. Saya pernah dengar kawan saya cerita lah, kau tahu dulu masa datu saya hidup, dia kasih kalah itu naga Dia bertumbuk sama naga. Saya pun waktu kawan saya cerita, iya kah? Macam mana itu bentuk naga? Sebab saya tidak pernah nampak kan waktu kecil kan, mana ada, belum ada TV kan. Jadi saya tanya, macam mana bentuk naga? Dia punya sisik macam itu besar. Kami panggil lelibu, apa lelibu tu untuk yang tempat mengatap padi tu kan, besar kan. Dia punya sisik naga tu macam itu yang tempat atap padi. Bilang besar juga sisik naga. Inilah pembohong-pembohong. Macam kamu kan pernah gak? Tapi kita sudah menerima pemulihan. Maka dengan itu, marilah kita mengekalkan kebangunan dengan tindakan. Yang pertama, untuk mengekalkan kebangunan, pertama kita harus committed untuk mentaati perintah Tuhan. Nehemia memimpin bangsanya supaya mereka committed untuk mentaati pada ajaran Tuhan. Di ayat 28 menuliskan bahwa mereka mau patuh pada hukum Allah. Siapa yang harus patuh pada hukum Allah? Adakah hanya hamba Tuhan? Kalau kita melihat di ayat 28 sini mengatakan, mereka patuh kepada hukum Allah, istri, anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti. Dalam arti kata yang lain, semua kita harus patuh pada ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan pada hari ini adalah Alkitab. Alkitab yang kamu ada, Alkitab yang kamu miliki, itu harus dipatuhi. Itu bukan hanya untuk dibaca, itu bukan hanya untuk kamu simpan sebagai kenangan, tetapi itu harus dipatuhi dan ditaati. Jadi bangsa Yehuda memilih untuk committed pada ajaran Tuhan. Apa tujuannya? Tujuan ajaran Tuhan adalah untuk kebaikan. Alkitab yang kita ada bertujuan kepada kebaikan. Hari ini kita memiliki Alkitab yang sangat penting, berguna dan membangun kehidupan rohani Anda dan saya. Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 saya bacakan sini, katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Pertama, firman Tuhan yang kamu ada, yang kamu baca, tujuannya adalah untuk mengajar supaya kamu dapat hidup sesuai kehendak Tuhan. Apa tujuan kedua firman Tuhan itu? Untuk menyatakan kesalahan supaya Anda dan saya sadar bahwa kita berdosa. Tetapi tidak banyak orang yang suka apabila dosanya ditegur. Tapi ketahuilah jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa kita seringkali dinyatakan oleh firman Tuhan. Ketika Anda membaca firman Tuhan, kamu akan sadar bahwa kamu sudah berbuat kesalahan. Itulah tujuan firman Tuhan. Kenapa dia mau menyatakan kesalahan? Seterusnya dikatakan sini,
Untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan menyatakan kesalahan kita, kalau firman Tuhan menegur kita, menyedarkan kita atas kesalahan yang kita lakukan, tujuannya ialah supaya dapat memperbaiki kelakuan Anda dan kelakuan saya. Supaya kita sadar bahwa kita ini sudah salah dan harus dididik. Dan akhir sekali, untuk mendidik kita, membentuk kita supaya kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Inilah tujuan firman Tuhan untuk kebaikan hidup kita. Maka dengan itu, jika firman Tuhan itu baik, firman Tuhan itu bermanfaat untuk hidup Anda dan hidup saya, marilah kita membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan di dalam hidupmu. Tindakan kedua untuk mengekalkan kebangunan adalah committed di dalam iman. Dalam Nehemia pas 10 ayat 30 mengatakan, pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Kalau kita membaca ayat ini bercakap tentang perkawinan campur, di mana bangsa Yehuda mereka tidak mau anak mereka akan kawin dengan mereka ataupun bangsa yang tidak seiman dengan mereka. Jadi ini sesuatu yang sangat penting dan perlu diambil perhatian dalam keluarga, khususnya para ibu bapak. Tetapi saya mau katakan bahwa ini bukan legalisme. Saya mau jelaskan apa itu legalisme. Mungkin nanti kita salah paham apa itu legalisme. Jadi legalisme itu bermaksud suatu kepatuhan penuh ataupun absolut pada satu undang-undang yang sudah ditetapkan. Tetapi kalau kita membaca dalam ayat 30 ini menyatakan bahwa tidak seharusnya membenarkan kawin campur. Karena itu tidak baik. Sekalipun ini satu perintah daripada firman Tuhan, masih juga ada yang tidak mau mengikutinya. Kalau Anda membacanya, walaupun sudah dikatakan jangan kawin dengan tidak sebangsa dan tidak seiman, masih juga mereka melanggar perintah ini. Masih juga ada yang tidak mau ikut perintah ini. Dan pada akhirnya menjejaskan iman keluarga tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila bercakap tentang kawin campur, atau bila bercakap tentang memilih pasangan hidup, seringkali dalam gereja seorang pastor akan berkata ataupun menasihati Anda, ataupun menasihati di dalam khotbahnya, dia berkata, "Hei jemaat, janganlah pilih pasangan yang tidak seiman, karena itu akan menjejaskan iman Anda dan keturunan keluargamu." Kalau dalam keluarga kita sudah ada kawin campur, ada yang tidak seiman, penyembahan keluarga kita juga akan menjadi berbeza. Apalagi dengan keadaan di Malaysia, apabila kita tertakluk kepada undang-undang yang begitu ketat sekali, khususnya apabila berkaitan dengan agama Kristen dan agama Muslim. Setibanya apabila kita menukar iman kita kepada mereka, itu bukan hanya menukar iman kita, status Anda, penyembahan Anda juga berubah. Kamu tidak akan lagi dapat kesempatan untuk beribadah sebagai seorang Kristen, tapi ibadahmu sudah berubah, imanmu juga sudah
berubah. Itulah sebabnya Nehemia sini menyampaikan bahwa kerusakan iman boleh terjadi. Tapi itu pilihan seringkali tidak disedari oleh jemaat. Jika kita kawin campur, maka penyembahan iman kita terjejas. Apa tujuan utama daripada nasihat supaya tidak kawin campur tujuannya adalah supaya Anda dan keluargamu boleh dapat mengekalkan imanmu di dalam Tuhan. Dan sekaligus imanmu itu kamu dapat wariskan kepada keturunanmu, cucu cicit Anda. Kalau dari garis kamu sudah beralih iman, maka cucu dan cicit kamu juga menjadi imannya juga di tempat yang lain. Pikirkan hari ini, jangan pikirkan untuk hidup kita saja, pikirkan keturunan kita. Adakah kita mau ada keturunan yang sama dengan kita hari ini menyembah kepada Tuhan? Jika kita mau, mari kita kekalkan di dalam iman. Tetapi izinkan saya keluar sedikit. Bagaimana pula dengan mereka yang memilih pasangan ataupun yang terpaksa saya guna kata ini, atau yang terpaksa kawin dengan tidak seagama, mungkin agama lain seperti Buddha dan sebagainya. Bagi Anda yang sudah kawin dengan yang tidak seagama, tapi sekarang ini kamu menjadi Kristen. Kamu seorang istri tapi suamimu bukan percaya kepada Yesus. Saya mau katakan, teruslah setia dan menjadi contoh di rumah. Jadilah istri yang baik. Setialah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sesungguhnya. Kiranya kesetiaanmu akan mengubah kehidupan keluarga Anda. Kiranya kesetiaan Anda sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang suami akan dapat mengubah suamimu ataupun istrimu yang tidak percaya Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi anak-anak muda yang belum menikah, hari ini saya mau menasihatkan Anda. Carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Carilah pasangan yang sesuai dengan imanmu. Karena keturunanmu kelak sangat penting di hadapan Tuhan. Ada satu lagu mengatakan, lagu itu bercakap, Yesus bertanya, jika dia datang pada kali kedua, adakah masih ada iman di bumi ini? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Sekali lagi Yesus bertanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila Yesus datang kedua kali, kalau dia bertanya, adakah iman dalam keluargamu? Jadi hari ini kita buat keputusan. Anak-anak muda buat keputusan. Committed dalam iman. Pelihara imanmu. Dan jangan jual imanmu. Sekalipun uang, kedudukan, harta, cinta,
Pendeta Suardin katakan pada minggu yang lalu, sekali Yesus, tetap Yesus. Saya berdoa supaya Anda menjadi keluarga yang mewariskan iman. Sampai garis keturunan kita, 7 keturunan pun tetap menjadi orang yang takut pada Tuhan. Itu bermula dengan kita hari ini. Bermula dengan ibu bapa hari ini. Bagaimana Anda mewariskan imanmu kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Tindakan yang ketiga untuk mengekalkan kebangunan adalah committed untuk rehat pada Sabat. Apa itu Sabat? Sabat itu sebenarnya ada tujuannya. Dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian, Tuhan menciptakan semua ciptaannya. Daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-6. Dia bekerja dan selesai. Pada hari yang ke-7, Alkitab mengatakan Tuhan rehat. Dari sini konsep Sabat diambil. Di mana orang Yahudi percaya Tuhan memberikan 6 hari lamanya untuk bekerja. Tetapi ada 1 hari dikhususkan untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Sama juga halnya dengan hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tahu kita perlukan uang. Saya tahu ekonomi menekan dalam hidup kita. Saya tahu apa itu kesusahan, saya tahu uang itu sangat penting. Tetapi bukankah Tuhan sudah memberikan kita 6 hari lamanya untuk bekerja? Tuhan hanya minta 1 saja. 1 hari saja. Tuhan minta supaya Anda boleh khususkan rehat dan beribadah. Tidak bolehkah kita memilih hari ini? Tidak bolehkah kita memberitahu kepada majikan kita ataupun Anda sebagai majikan? Tidak bolehkah kita katakan kepada hidup kita, hidup Anda dan saya, 1 hari ini adalah untuk Tuhan. Sekalipun pada hari itu ada offer gaji yang berlipat ganda diberikan untuk Anda. Lihatlah bahwa Tuhan mau Anda dan saya menyembah Dia. Sabat itu menuntun kita kepada penyembahan. Sabat juga memimpin kita supaya kita bertumbuh dalam kerohanian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan Anda dan saya seimbang. Apa maksud saya di sini adalah seimbang itu Tuhan menciptakan kita bekerja supaya kita boleh mengusahakan tanah, mengusahakan bumi di mana Tuhan menempatkan kita. Tapi ingat satu hal, perhatikan ini dan ambil perhatian dengan baik. Tuhan juga mau Anda menyembah Dia. Kita sudah ada 6 hari lamanya supaya kita boleh menyumbang kepada dunia. Dan bahkan Tuhan mau 1 saja, 1 hari saja untuk bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudari, ingatlah kita sudah memberikan yang paling terbaik selama 6 hari daripada Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Inilah sumbangan kita kepada dunia. Anda bekerja, saya percaya Anda sudah memberikan yang terbaik kepada dunia. Pada hari Ahad, berilah waktu itu untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau ada sekalipun jemputan kawin, ada jemputan yang lain, pelajar-pelajar sekolah, coba committed. Sanggupkah Anda? Beranikah kamu untuk berjuang bahwa Anda adalah seorang penyembah? Masih ingat kesaksian yang saya kongsikan? Saya pernah bekerja di luar. Majikan saya minta saya kerja hari Minggu, saya kasih tahu majikan saya,
Saya tidak takut. Saya tahu kalau saya katakan begitu saya boleh dibuang kerja. Tapi saya kasih tahu majikan saya orang Kristen. Jangan kacau saya, hari Minggu saya perlu pergi gereja. Kalau kamu mau saya kerja, lepas saya daripada gereja. Saya akan kerja sampai pagi. Terus majikan saya sindirlah. Dia cakap dengan semua pekerja-pekerja yang lain. Ingat Doni ini orang Kristen. Jangan kacau di hari Minggu, dia pergi sembahyang. Tapi saya berani untuk memberitahu majikan saya bahwa saya adalah penyembah Tuhan. Adakah Anda berani untuk mengistiarkan bahwa Anda penyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan? Yang keempat, mari kita komited untuk mengekalkan kebangunan dalam hal pelayanan. Dalam ayat 32 hingga 33 menyatakan bahwa pelayanan itu penting. Kenapa penting? Nah, mari kita belajar sedikit konteksnya. Dalam sebuah pelayanan perlu ada penyediaan, persiapan. Kita tidak perlu tengok teks inilah. Kita tengok dalam konteks gereja kita. Bangunan ini perlu disediakan. Maksudnya perlu ada orang yang membuka bangunan ini. Kalau tidak, kita tidak dapat masuk, betul? Siapa yang buka bangunan ini? Pernah kamu tengok? Kamu pernah nampak siapa yang buka bangunan ini setiap pagi? Siapa yang sediakan buka Swiss Econ ini semua? Pasti ada orang yang datang awal. Buka lampu, sediakan ini file-file semua. Set ini semua, equipment ini, lampu-lampu ini mereka switch on semua dan sebagainya. Ini perlukan orang yang terlibat. Bukan saya buat tau. Saya tidak sediakan ini semua, tapi ada orang yang buat. Mereka yang main music ini, mereka juga perlu sedia. Mereka datang Kamis malam latihan. Mereka berlatih, mereka sudah dengar tuh lagu, belajar macam mana, berlatih di rumah. Itu perlukan persiapan. Kamu nampak ada orang yang menyambut tetamu, ada yang menyediakan ini. Bahkan ada orang yang mengalu-alukan kamu. Kita harus bersyukur. Bila kamu datang, kamu disambut seperti raja. Ada penyambut tetamu katakan selamat datang. Adakah kamu merasa, adakah Anda rasa, wah saya dihargai, saya dialu-alukan di tempat ini. Itulah pasukan yang melayani. Tapi kalau kita tidak ada orang yang buat semuanya ini, sangat susah. Artinya dalam pelayanan kita melihat, mereka ini adalah orang yang sanggup, yang rela untuk memikul tanggung jawab dalam pelayanan. Kamu lihat ada anak-anak muda yang mengendalikan camp. Sana ada yang mengendalikan camp di tengah. Ada anak-anak muda yang di belakang mengendalikan sound system. Di sini yang memain musik, yang penyanyi. Mari kita berikan tepukan untuk mereka. Terima kasih semua. Mereka tidak pernah dibayar gaji tahu untuk melayani. Ada pernah dapat gaji? Tidak pernah dapat gaji. Bahkan dalam pelayanan kena komplain lagi. Bila melayani kena marah. Bukan senang tahu, tapi mereka masih melayani. Mereka menjadi bahagian dalam kehidupan gereja. Mereka memberikan masa mereka. Sepatutnya Kamis malam tuh mereka mau tengok drama Korea bah. Kan? Betul gak? Mau tengok drama Korea di rumah Kamis. Tapi mereka tidak tengok. Mereka datang untuk
latihan. Kita harus menghargai jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Bahkan saya juga sangat mendorong, kalau kita membaca di dalam Nehemia 10:34 ayat 34 sana, kita menemui bahwa sangat penting untuk sebuah keluarga melayani bersama. Jadi para ibu bapak, jika anak-anak Anda sudah melayani, saya mau mendorong supaya suami dan istri juga boleh melayani. Kalau kita melihat ayat ini, di mana ayat ini bicara tentang penglibatan sebuah keluarga untuk melayani. Saya suka ada satu penyanyi, Ron Kenoly, dalam lagunya dia menyanyikan, dia berkata, saya dan sekeluarga akan melayani Tuhan. Tapi lagu dia dalam bahasa Inggris lah. Saya tidak tahu kamu pernah dengar atau tidak, tapi saya suka lagunya. Lagunya berkata begini, as for me and my house we will serve the Lord. As for me and my house I will serve the Lord. Tahukah Anda bahwa pencipta lagu ini, dia sekeluarga melayani Tuhan. Anda mau lihat keluarga kamu melayani Tuhan? Jika Anda ingin melihat keluargamu melayani Tuhan, kita harus membuat keputusan hari ini. Melayani Tuhan dimulai dengan adanya kasih dan cinta pada Tuhan. Adanya kesanggupan untuk terlibat dalam pelayanan. Jangan risau bahwa dalam melayani, ada lagu mengatakan ketika kita melayani, kita mengasihi Tuhan, kita berjuang, semua pasukan pujian, keringat kamu, usaha kamu, kerja kamu, ada mahkota yang tersedia untuk Anda. Seperti lagu ini mengatakan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi katakan melayani. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya masih ingat Paulus berkata, di waktu Paulus dia sudah mau mati, Paulus berkata, aku sudah menghabiskan perlombaanku dengan baik. Aku sudah mendapat mahkota kehidupan. Paulus melayani Tuhan sekalipun susah, sekalipun mati syahid untuk Tuhan, untuk imannya. Dia tetap meneruskan pelayanannya sampai garis akhir hidupnya. Jadi semua ini karena dia sanggup memberikan hidupnya. Maka dengan itu yang kelima, untuk mengekalkan kebangunan kita harus committed untuk sanggup memberikan hidup Anda dan hidup saya
untuk melayani. Sanggupkah Anda untuk memberikan hidupmu? Kalau kita lihat dalam teks ini, dalam ayat 35 dan 36. Dalam ayat ini, mereka bukan hanya committed untuk memberikan hidup mereka, tetapi mereka committed dalam hal persembahan dan persepuluhan. Adakah kita juga seperti mereka yang sanggup, karena mereka tahu ada tujuannya dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Kalau kita memperhatikan di ayat, di pembacaan pasal Nehemia 10 tadi, di ujung ayatnya mengatakan, mengapa mereka memberikan persembahan dan persepuluhan? Supaya gereja atau bait Allah tidak diabaikan. Kalau kita belajar daripada tentang hal persembahan dan persepuluhan, kalau Anda pernah membaca kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 mengatakan persembahan dan persepuluhan ataupun persepuluhan yang diberikan Tuhan adalah 10% daripada pendapatan kita. Kalau hari ini gaji kita 2.000, persepuluhan kita adalah 200 ringgit. Kita harus berikan kepada Tuhan 200 ringgit untuk Tuhan. Sebagai contoh lah, kalau saya punya gaji 2.000, 200 ringgit saya perlu bagi kepada Tuhan tiap bulan. Bukan hanya jemaat yang memberikan persembahan dan persepuluhan. Imam-imam pun memberikan persepuluhan. Kami yang melayani juga memberikan persepuluhan kami kepada Tuhan. Supaya gereja ini tidak terabai. Supaya gereja ini cukup. Jika Anda perhatikan di dalam gereja kita, boleh kata kita sudah cukup bagus. Daripada persembahan dan persepuluhan yang Anda berikan, kita dapat melihat ada lampu-lampu yang sangat baik. Ada alat-alat musik yang tersedia. Itulah pemberian yang Anda berikan supaya gereja kita tidak terabai. Jika kita memperhatikan dalam pembacaan Nehemia tadi, di sini bangsa Yehuda memberikan kepada Tuhan hasil yang pertama. Hasil pertama yang mereka dapat, mereka berikan kepada Tuhan. Mereka bukan berikan 10% tahu. Sedangkan dalam perintah Tuhan untuk memberikan persepuluhan dalam bentuk 10% daripada pendapatan. Tapi bangsa Yehuda berkata, kami mau memberikan hasil yang pertama. Hasil yang pertama itu bercakap tentang sesuatu usaha yang paling terbaik yang kita dapat. Apakah hal yang paling terbaik yang Anda dapat daripada Tuhan? Sanggupkah kamu berikan itu semua kepada Tuhan? Kalau kita melihat dalam Markus pasal 12 ayat 42 hingga 44. Saya suka apa yang terjadi dalam ayat ini. Saya bacakan. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Berapa banyak yang kita berikan untuk Tuhan? Janda yang miskin ini, dia memberikan semua yang ada padanya. Itulah satu-satunya saja yang dia ada pada waktu itu. 2 peser yang dia ada, yang dia bagi semua itu, itulah kos yang perlu dia ada. Kenapa? Dalam budaya ataupun zaman pada waktu, untuk kamu kerja, untuk kerja 1 hari kamu akan dapat gaji 1 dinar. Artinya perempuan ini memberikan 2 peser, itu ialah gaji untuk 2 hari bekerja. Itulah kos gaji, kos hidup 2 hari itu untuk dipakai untuk menampung hidupnya, tapi dia bagi untuk Tuhan.
apakah yang akan dia makan untuk 2 hari selepas itu. Kita dapat belajar, janda yang miskin ini tidak kedekut. Dia tidak berkira dengan Tuhan. Jika kita yang diberkati Tuhan, Anda dan saya lebih diberkati daripada janda yang miskin ini. Dia sanggup memberikan. Apa firman Tuhan katakan? Ketika dia memberikan, ayat seterusnya mengatakan, Yesus memperhatikannya. Yesus bukan hanya melihat tahu. Dia tidak kata melihat tahu, tetapi memperhatikan. Artinya ke depan hidupnya dijaga Tuhan. Selain daripada itu, selain daripada menyentuh tentang hal keuangan, dia juga menyentuh tentang memberikan anak sulung. Kalau kita membaca dalam Nehemia ayat 35 hingga 36. Ketika mereka committed untuk memberikan hidupnya, ibu bapak sanggup memberikan anak sulung mereka untuk pelayanan. Saya percaya message ini akan menggoncangkan hati ibu dan bapak dalam ibadah ini. Sanggupkah Anda memberikan anak sulungmu kepada Tuhan? Ibu bapak sanggup? Anak yang pertama, bagi dengan gereja supaya dia menjadi hamba Tuhan. Siapa anak sulung di sini? Boleh saya lihat tangan anak sulung. Anak yang pertama. Oh, banyak anak sulung sini. Oke. Ibu bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, anak sulungmu boleh bagi kepada gereja. Maksudnya bagi untuk pelayanan lah. Jangan bagi semua, nanti susah. Saya tidak dapat jaga semua. Maksudnya libatkan mereka dalam pelayanan. Kasih tahu dah. Kau anak sulung, kau mesti jadi hamba Tuhan. Bolehkah cakap begitu dengan anak kamu? Lelaki dan perempuan, libatkan mereka dalam pelayanan gereja, anak-anak sulung. Sebab di sini mereka memberikan anak-anak sulung mereka untuk terlibat dalam pelayanan. Bahkan melayani, mendedikasikan hidup mereka sepanjang hidup mereka di dalam pelayanan. Itulah sebabnya kita perlu tutup dengan poin yang ke-6. Committed untuk membangun rumah Tuhan. Kita perlu membangun kehidupan gereja. Kita perlu menyumbang keperluan di dalam gereja. Seperti memberikan persembahan persepuluhan. Memberikan anak-anak kamu untuk melayani. Kalau tidak akan cukup orang yang terlibat dalam pelayanan. Memberikan anak sulungmu supaya dia menjadi seorang hamba Tuhan di gereja. Tapi hari ini kalau kamu tanya cakap, anak sulung pula saja yang jadi hamba Tuhan. Saya bukan anak sulung. Saya anak yang keempat. Tapi ada juga yang melayani, yang menjadi hamba Tuhan. Jangan risau. Jangan risau bila kamu berikan anak kamu, jangan risau. Kalau saya bagi gereja anak saya, matilah. Masa depannya nanti tidak baik. Habislah kalau saya bagi anak saya melayani di gereja, dia tidak baguslah masa depan dia. Siapa kata? Susahlah anak saya mau makan, saya cukup makan juga. Susahlah anak saya tidak boleh pergi sana, pergi sini. Hamba-hamba Tuhan yang paling banyak traveling. Kalau mau jalan sini sana, suka boleh pergi mana-mana saja.
Dari kita saja yang mau tolak atau tidak. Kalau saya bagi anak saya jadi hamba Tuhan, dia tiada rumah. Saya tidak pernah. Kamu pernah nampak saya tidur di hutan? Saya masih ada rumah tau. Puji Tuhan, kamu menjadi hamba Tuhan, kamu terjaga baik. Tidak pernah juga saya jalan kaki, ada juga kereta boleh diguna untuk melayani. Tetapi, ini yang tetapi ini kan, kasih tahu kawan sebelah, tetapi bilang. Tetapi kami perlukan jemaat. Apa tugas jemaat? Jemaat perlu menjaga hamba-hamba Tuhan. Ini bukan minta kasihan, saya bukan minta kasihan, ini ajaran Alkitab tau. Nah, jangan bilang, wih macam ambil kesempatan dia kan. Saya bukan ambil kesempatan, tetapi ini ajaran daripada kitab Nehemia lagi. Waktu ini saya belum hidup tau. Waktu kitab Nehemia ditulis ini atau Alkitab ditulis ini, Sidoni belum hidup. Saya belum lagi ada waktu itu. Tapi Alkitab mengajarkan supaya kita menjaga hamba-hamba Tuhan. Sebab hamba-hamba Tuhan ini tidak kerja. Kamu pernah nampak saya pergi jual buah-buahan di sana, di tepi-tepi jalan? Tidak pernah saya jual buah-buahan. Saya tidak ada pergi jual, tidak pernah kamu nampak saya pergi menggrab, ada kamu nampak saya pergi menggrab atau buat Maxim. Sebab saya sudah mendedikasikan hidup saya sepenuhnya untuk melayani. Melawat jemaat, berdoa untuk jemaat, membaca firman Tuhan, bertekun untuk mengabdikan hidup, belajar tentang Tuhan. Maka dengan itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat ada anak-anak muda yang mau respon panggilan Tuhan, mari kita jaga, menjaga hidup mereka. Itulah sangat penting untuk kita memberikan persembahan dan persepuluhan. Karena melalui persembahan dan persepuluhan itulah digunakan untuk membiaya kos hidup hamba-hamba Tuhan. Melalui persembahan dan persepuluhan yang kamu berikan dapat menjaga kehidupan Eric keluarga. Eric adalah salah satu staf dalam gereja kami. Dia juga ada istri dan ada 3 anak. 3 anak kan, dan akan mungkin ada tambah lah kan, mana tahu kan, ada 4 anak. Kami ada Marita, mana Marita? Udah nampak dia, oke. Kami ada staf Marita, dia ada suami. 3 anak juga, kita sebut 4. Dan kami ada Daniel, Daniel yang worship leader tadi, masih bujang. Masih single lah. Kalau pelajar Kemel, kalau mau berkenalan ada nomor telepon dia, boleh minta dengan saya dulu. Boleh kah? Boleh kan? Mereka ini perlukan kos untuk hidup. Perlu biaya untuk hidup. Anak-anak mereka, lebih lagi macam Eric dan Marita. Kalau bawa jalan anak, terus anak nampak ada patung, ada minuman, pasti mereka perlukan duit. Dari mana mereka dapat? Semuanya daripada persembahan dan persepuluhan yang kamu berikan. Itulah yang menampung hidup mereka. Oleh yang demikian, yang last kali, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita committed bersama-sama untuk tidak mengabaikan gereja. Mari kita berkorban dan menghargai semua mereka yang terlibat dalam pelayanan, yang tidak dibayar gaji kan. Yang dibayar gaji, tuh ada dibayar gaji. Ada pelayan yang tidak dibayar gaji dan ada pelayan yang dibayar gajinya. Mari kita sama-sama mengambil bahagian ini dan memperhatikan hidup mereka. Selain daripada cakap pasal hal gereja, saya juga mendorong kita supaya Anda boleh committed dalam hal mentaati ajaran Tuhan. Iman kamu, jangan jual iman. Katakan kepada hidupmu, sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Bagi yang anak-anak muda yang sekarang ini
sedang dalam memilih pasangan, mungkin yang sedang mau kawin, mau tengok-tengok saudara, buka mata kamu, tengok di gereja nih. Lepas nih kamu tengok, coba tengok sebelah kamu. Wih, ada malaikat di sebelah saya. Mungkin dia ini. Tapi kalau yang sudah kawin jangan. Nanti kamu tidak boleh tidur malam ini. Bantal kamu di luar nanti. Saya cakap untuk yang anak-anak muda. Saya tengok macam ibu bapak yang excited toh. Yang suami istri kamu tidak sudah. Kamu tutup sudah kilang. Kilang kamu sudah tutup. Yang anak muda. Coba tengok luas-luas. Jangan tutup mata. Jangan pergi gereja begini saja. Atau bawah saja. Tengok sekeliling. Main-main mata. Tapi janganlah semua pun disapu. Itu lahap sudah itu. Tengok satu saja. Oke. Yang masih tingkatan 1, tingkatan 2 jangan dulu. Kamu itu belum lagi. Kamu itu tugas kamu sekolah dulu. Bukan kamu, saya tidak cakap dengan kamu. Saya cakap mereka yang sudah kerja. Oke. Yang sekolah. Yang kerja buka mata. Macam singa bahkan pandai main-main mata tuh kan. Macam singa tuh kan. Tahu kan tren singa dia pandai main-main mata. Gitu. Tapi kalau kamu main mata tidak dilayan, artinya tiada harapan lah tuh. Oke. Artinya cari yang lain. Tapi jangan cari yang tidak seiman. Tetapi ingatlah bahwa di dalam Tuhan kita ada kekuatan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan menolong hidup kita semua supaya kita dapat terus hidup sebagai orang yang dikasihi Tuhan dan kita dapat mengakalkan kebangunan melalui tindakan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon daripada firman Tuhan ini. Mari saudari dan saudara dalam Kristus kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu ini sebagai respon pada firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu. Genggamlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kebangunan rohani daripada ajaran Tuhan, iman kami supaya tetap terjaga baik. Terima kasih untuk semua jemaat yang telah memberikan hidup mereka untuk melayani di dalam pelayanan gereja. Terima kasih untuk semua pasukan pelayanan daripada pemuzik, penyanyi, rebana, kumpulan asyir, pembaca Alkitab, apapun pelayanan yang mereka libatkan dalam gereja, baik pemimpin sel, pembantu sel, yang mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Engkau. Kami bersyukur untuk hidup mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di dalam gereja sepenuh masa, yang memberikan hidup mereka, mendedikasikan hidup mereka untuk Tuhan, bekerja di gereja. Kami berdoa supaya Tuhan terus kuatkan hidup mereka, supaya mereka tetap kekal fokus pada tujuan utama panggilan mereka. Kami berdoa supaya sebagai sebuah gereja,
kami menjadi gereja yang menghidupi kehidupan rohani yang baik. Bahkan kami berdoa supaya gereja ini akan menjadi gereja yang penuh kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Biarlah kami tidak mengabaikan gereja kami. Kami tidak mengabaikan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami bersyukur. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.